Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih di malam yang ke-13 rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini yang panitia berikan kepada saya, kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 18.000 alam. Ini dalam rangka menafsirkan ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. Ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji milik Allah Rabbil Alamin. Ulama katakan makna Rabb itu ada 4. Makna Rabb yang pertama adalah Al-Khaliq, pencipta. Makna Rabb yang kedua adalah As-Sakhib, pemilik. Makna Rabb yang ketiga adalah Al-Malik, raja. Makna Rabb yang keempat adalah Al-Hafiz, pemelihara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik, raja dan pemelihara. Pencipta apa, pemilik apa, raja apa, dan pemelihara apa? Terus baca ayat berikutnya, Rabbil Alamin, 18.000 alam. Salah satu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan alam dunia. Artinya dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu alam yang bernama alam dunia. Alam dunia itu adalah ruang dan tempat. Ruang dan tempat untuk siapa? Ruang dan tempat untuk manusia. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa ruang dan tempat. Satu-satunya yang bisa hidup tanpa ruang, tanpa tempat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah usai menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Yang pertama, Allah yang menciptakan tahun, yang di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan, di dalamnya ada 30 hari, kemudian setiap hari ada 12 jam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan alam ini, kemudian menciptakan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia.
Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hari-hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk beribadah. Dalam satu pekan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah. Dalam tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan syariat. Syariat untuk ibadah harian yang disebut dengan salat. Syariat ibadah pekanan yang disebut dengan Jumat. Dan syariat untuk ibadah tahunan yang disebut dengan Saumu Ramadan. Kita tentu tidak membahas ibadah harian yang bernama salat, tidak membahas ibadah pekanan yang bernama Jumat. Akan tetapi kita malam hari ini ingin membahas ibadah tahunan yang disebut dengan Saumu Ramadan. Kita tidak akan pernah tahu bahwa bulan ini bernama bulan Ramadan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tahu kepada kita bahwa bulan ini merupakan salah satu bulan dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menamakan bulan ini adalah bulan Ramadan. Tentu kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama bulan ini dengan bulan Ramadan? Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan ini dengan nama bulan Ramadan ada maksud dan tujuan. Ramadan diambil daripada kata Ramadhan yarmadu Ramadan, yang artinya bahwa Ramadan itu adalah api yang panas dan dapat membakar sehingga menjadi debu. Dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang berkaitan dengan Ramadan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menahan diri dari makan dan minum bersenggama, dan menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa secara batin, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari yang diawali dengan niat, maka puasa tersebut memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa, dapat menghancurkan dosa selama 1 tahun. Ada 3 kekuatan di alam dunia ini. Kekuatan yang pertama ar-rih, angin. Kekuatan yang kedua al-ma, air. Dan kekuatan yang ketiga yang disebut dengan an-nar, api. Beberapa tahun yang lalu di Jepang, maka datang angin yang sangat luar biasa dahsyatnya, puting beliung, sehingga Jepang yang sudah dibangun sebegitu kokohnya hanya dengan waktu 3,5 jam dengan kekuatan angin hancur berantakan. Yang kedua kekuatan alma, air, yang lebih dahsyat daripada kekuatan angin. Tidak terjadi di negara orang, terjadi di negeri kita, di mana di Aceh tsunami namanya. Aceh dibangun 200 tahun dengan tsunami hanya 3,5 jam saja, maka Aceh hancur berantakan. Akan tetapi sehebat angin menghancurkan sesuatu, selesai masih tampak bekas-bekas puing-puing.
Sedahsyat apapun air reda, nampak bekas-bekas. Tapi ketika api ternyata jauh lebih dahsyat daripada angin, lebih dahsyat daripada air, maka api ketika membakar selesai tanpa meninggalkan bekas. Kalau tidak percaya, pulang dari sini beli bensin 1 jerigen saja, sebor rumah kita pakai api yang paling kecil. Tunggu kira-kira setelah api itu selesai jadi apa semuanya? Pasti jadi debu. Maka demikian puasa Ramadan, puasanya sama dengan puasa sunnah lainnya di luar Ramadan. Akan tetapi puasa di bulan Ramadan, di bulan yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk hambanya, maka kekuatan saum Ramadan dapat menghancurkan dosa kita selama 1 tahun. Wallahi, sukses kita puasa tahun ini, Allah hancurkan dosa kita selama 1 tahun. Sehingga ketika tanggal 1 Syawal disebutnya Idul Fitri. Idul Fitri itu bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya Id adalah kembali, fitri suci. Fitri itu bersih. Artinya dengan saum Ramadan maka kita kembali suci, kembali bersih. Bahkan dinyatakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayaumin waladathu ummu, seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian satu hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ulama sepakat memaknai hadis ini adalah yang disebut dengan man qama ramadhana adalah salat tarawih. Yang artinya barang siapa yang salat tarawih, tapi salat tarawihnya di bulan Ramadan, karena satu-satunya sholat yang namanya tarawih itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kalau kita ingin melakukan tarawih di luar Ramadan pasti dianggap orang gila. Bapak sholat apa? Tarawih, tapi di bulan Syawal. Kehebatan sholat tarawih seperti yang sholat sebentar lagi akan dirikan, ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih yang didirikan itu memiliki sebuah kekuatan akan dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun. Satu hadis lagi ingin saya baca. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Lailatul Qadar itu pasti turun di setiap tahun bulan Ramadan, termasuk di tahun ini. Wallahi Lailatul Qadar turun. Kapan? Di 10 hari terakhir. Kapan? Di malam ganjil. Apakah di tanggal 21, tanggal 22, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu kedatangan Lailatul Qadar, Rasulullah i'tikaf dari malam 10 hari pertama sampai dengan malam takbir. Kakinya sudah tidak lagi menginjakkan ke tanah. Rasulullah SAW menunggu datangnya Lailatul Qadar, karena mereka yang setiap malam di 10 hari terakhir ada di masjid, kemudian ia bangun di tengah malam, sholatnya hanya 2 rakaat, kurang lebih 5 menit, zikirnya kurang lebih 5 menit, kemudian doanya kurang lebih 5 menit, jumlahnya kurang lebih hanya 15 menit sampai 20 menit saja. Ketika di malam itu kita bangun,
kita bersolat, kita berzikir, kita berdoa yang hanya dalam waktu 15 menit Lailatul Qadar turun pada malam hari itu. Bukan saja solat Lailatul Qadar kita, bangun Lailatul Qadar kita menghapuskan dosa 1 tahun, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 3 bulan. Kalau kita bangun di malam bulan Ramadan dan pada malam itu turun Lailatul Qadar, maka kita seolah-olah beribadah 83 tahun 3 bulan. Pahala yang mana yang lebih besar ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga tahun ini semua yang duduk dalam majelis ini mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu syaratnya di 10 malam terakhir kita harus berada di masjid. Jangan setiap malam ganjil baru kita datang. Kalau malam genap tidak datang. Seolah-olah kita tahu bahwa ganjil menurut kita sama dengan ganjil menurut Allah. Kita tidak tahu apakah ganjil menurut kita sama dengan ganjil menurut Allah. Agar kita tidak keliru menentukan mana malam ganjil menurut kita, mana malam ganjil menurut Allah. Sebaiknya di 10 hari terakhir setiap malam kita bangun menunggu kedatangannya Lailatul Qadar. Insya Allah. Kalau di 10 hari terakhir semua jamaah Masjid Al-Hidayah i'tikaf, kemudian setiap malam bangkit, Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memanggil para malaikat berbondong-bondong turun ke alam dunia. Oleh malaikat Jibril dipandu itu semua malaikat, bertebaran kalian pada malam hari ini. Jumpai hamba Allah dari umat Muhammad Rasulullah. Salam kalian kepada mereka, musafah kalian kepada mereka. Jangan enyah sebelum kalian aminkan doa mereka. Subhanallah. Siapa ya kira-kira yang tidak diijabah doanya yang diaminkan oleh para malaikat? Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Keindahan tahun ini jauh lebih indah daripada tahun yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita, tarawih kita, malam Lailatul Qadar kita untuk menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di alam kubur, menyelamatkan kita di ba'as, menyelamatkan kita di mahsyar, menyelamatkan kita di Shiratal Mustaqim, dan Allah masukkan kita kepada mereka yang sukses puasa di bulan Ramadan, yaitu melalui pintu yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat mereka yang sukses puasa tarawih bangun malam di bulan Ramadan, yang disebut dengan pintu surga Ar-Royan. Semuanya abah lihat wajah-wajah ahli surga. Akan tetapi syaratnya harus bangun nanti setiap malam di 10 hari terakhir, sehingga Allah masukkan kita ke dalam pintu Ar-Royan. Di sana Rasulullah bercerita panjang, karena buat mereka yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang sabdanya dari Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Buat mereka yang sungguh-sungguh berpuasa, Allah akan berikan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka, anak kecil, remaja, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek pada saat berbuka, bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi ada yang lebih bahagia lagi buat mereka yang berpuasa, kelak di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses berjumpa kita sebagai ahli surga dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, karena hadisnya panjang dan perlu waktu setengah jam, tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Abah ingin ijazahkan doa khusus di bulan Ramadan yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah,
as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.